Karena nama saya Izzata Skiratu Najwa dari kelompok B8, NIM G 00230082. Jadi, terlihat dari kasus bahwa Bang Sopo ini mengidap penyakit Parkinson. Nah, penyakit Parkinson ini adalah degenerasi globus pallidus dan substansia nigra. Nah, itu terjadi karena hilangnya dopamin di substansia nigra dan striatum. Nah, kemungkinan penyebabnya itu adalah kematian sel-sel saraf di otak yang menghasilkan dopamin, yaitu neurotransmitter yang berperan penting dalam mengontrol gerakan tubuh. Nah, penyakit ini tuh biasanya tuh mengidap di orang lanjut usia, tapi ada kemungkinan juga untuk kasus tersebut itu juga muncul lebih dini. Lalu, anatomi dari letak kelainannya itu ada yang pertama di ganglia basalis. Nah, di ganglia basalis ini dia tuh ada bagiannya tuh ada 4. Yang pertama ada nucleus caudatus. Nah, nucleus caudatus ini dia itu berhubungan dengan ventriculus lateralis yang terletak di sebelah lateral thalamus. Nah, kaput nucleus caudatus ini itu tuh melanjutkan diri dari dalam putamen yang sedang ujung kaudalnya itu berakhir di corpus amygdaloideum. Lalu yang kedua ada corpus amygdaloideum. Nah, itu tuh terletak di lobus temporan dan berhubungan dengan sistem limbik. Nah, dia itu adalah massa grigia ovoid yang berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hippocampus. Nah, cauda nucleus caudatus ini juga akan bermuara pada corpus amygdaloideum. Lalu yang ketiga ada nervus lentiformis. Nah, di lateral thalamus itu dia itu ada, dan di lateral thalamus dan nucleus caudatus itu tuh ada terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ada putamen dan globus pallidus. Nah, kalau putamen itu dia itu dipisahkan dari nucleus caudatus oleh crus anterior capsula interna. Lalu kalau globus pallidus itu dia itu terpisah dari thalamus oleh crus posterior capsula interna. Nah, gabungan antara nucleus caudatus dan putamen itu disebut corpus striatum. Nah, yang keempat itu ada claustrum. Nah, claustrum itu lamina grisia tipis di antara putamen dan insula, dan dia itu juga dipisahkan dari putamen oleh kapsula eksterna. Lalu yang kedua itu ada substansia nigra. Nah, kalau di substansia nigra ini dia itu ada 2 pars, ada pars compacta sama reticulata. Nah, kalau pars compacta ini dia itu menyimpan dopamin, kalau reticulata itu menyimpan GABA. Nah, dopamin itu dia itu terletak di pars compacta. Nah, pars compacta ini juga tampak lebih gelap karena dia itu mengandung pigmen melanin. Jadi, substansia nigra ini sangat erat kaitannya dengan ganglia basalis karena mereka itu pusat pengontrolan pesan-pesan motorik yang akan disampaikan ke efektor. Jadi, kalau substansia nigra ini tersusun oleh struktur ada 2 yang utama, ada neuron dan neuroglia. Lalu selanjutnya ada putamen dan globus pallidus. Nah, seperti yang tadi sudah dibahas, nah putamen sama globus pallidus itu dia itu 2 struktur penting dalam basal ganglia di otak. Dia itu juga terlibat dalam fungsi pengaturan gerakan motorik dan berbagai fungsi lainnya. Jadi kalau fungsi dan hubungannya itu, kalau dalam yang pertama itu ada regulasi gerakan. Kalau regulasi gerakan itu putamen itu menerima input dari korteks cerebral dan mengirimkan output ke globus pallidus. Nah, dari globus pallidus itu kemudian mengirimkan sinyal ke thalamus dan akhirnya kembali ke korteks cerebral. Nah, yang kedua itu ada kontrol motorik. Kalau kontrol motorik itu, dia itu interaksi antara putamen dan globus pallidus yang penting untuk kontrol motorik yang halus dan terkoordinasi. Yang ketiga itu ada penghambatan dan eksitasi. Nah, itu jalur langsung dan tidak langsung dari basal ganglia itu melibatkan putamen dan globus pallidus dalam proses penghambatan dan eksitasi yang kompleks untuk mengontrol gerakan. Lalu selanjutnya itu ada thalamus. Nah, thalamus itu struktur di otak yang berfungsi sebagai pusat rel utama untuk informasi sensorik dan motorik. Nah, itu menuju ke korteks cerebral. Nah, untuk lokasinya, thalamus itu terletak di bagian tengah otak, di atas batang otak, dan di bawah korpus kalosum. Nah, bisa dilihat di sini, lalu masing-masing massa thalamus itu terdiri dari sejumlah besar nuklei yang dikelompokkan berdasarkan fungsi. Lalu selanjutnya,
itu ada jelaskan anatomi dari pons medula oblongata dan cerebellum. Nah, yang pertama tuh ada cerebellum. Kalau cerebellum itu dia tuh terletak di fossa cranial posterior di bawah lobus occipital dan dipisahkan oleh ventrikel keempat yang memisahkan antara medula dan pons. Jadi cerebellum itu dia tuh memisahkan antara medula dan pons. Lalu cerebellum itu terhubung ke otak tengah melalui pedicellus cerebri superior dan terhubung pada pons melalui pedicellus cerebri medial dan terhubung ke medula melalui pedicellus cerebri inferior. Jadi udah jelas ya dalam gambar ini. Lalu selanjutnya ada pons. Pons itu dia tuh berada di bagian atas medula oblongata dan berbentuk seperti tonjolan ke arah anterior. Nah, di dalam pons ini dia itu terdapat pusat yang mengatur sistem pernafasan yang bekerja sama dengan medula oblongata untuk mengatur irama pernafasan. Lalu selanjutnya adalah medula oblongata. Kalau medula oblongata itu dia itu berada di anterior dari cerebrum. Terus dia memanjang dari pons sampai ke spinal cord lalu memiliki fungsi 12 vital, yaitu pusat dari sistem kerja jantung, mengatur detak jantung dan sistem vasomotorik untuk mengatur pelebaran pembuluh darah. Terima kasih.